pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ari Gunawan dalam berita Enjoy News. Dalam 15 menit ke depan, berbagai informasi akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Langsung saja kita awali dengan berita yang pertama. Korban positif COVID-19 atau virus corona meningkat perharinya. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah berkumpulnya warga. Selengkapnya, kita simak liputannya. Pembatasan sosial berskala besar sudah diterapkan di beberapa daerah, salah satunya kota Jakarta. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 atau virus corona. Namun masih ada masyarakat yang mengabaikan hal tersebut. Positifnya dari PSBB adalah waktu bersama keluarga menjadi bertambah, kemudian minim kita terkena virus. Menurut saya, PSBB akan lebih efisien apabila kita bekerja sama untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah. Pembatasan sosial berskala besar ini akan terus berlanjut hingga kondisinya membaik. Diharapkan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah. Saya Rizky Ari Gunawan melaporkan dari Jakarta. Menjelang Idul Fitri, harga bahan pokok semakin melonjak. Hal ini diikuti oleh naiknya harga-harga terutama bahan pangan. Bahkan realisasi impor tidak cukup untuk mengendalikan harga di pasaran. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Jaya Grogol, Jakarta Barat. Harga pokok di sini mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, tak hanya cabai yang mengalami kenaikan harga. Namun bahan pokok untuk daging ayam saat ini rata-rata mencapai 30.200 per kilogram. Lalu telur ayam menjadi 27.850 per kilogram. Sedangkan bawang merah menjadi 45.000 per kilogram. Untuk bawang putih harga menjadi 45.000 per kilogram. Cabai merah menjadi 34.450 per kilogram. Serta untuk minyak goreng menjadi 14.500 per kilogram. Namun ada harga yang terpantau turun, yaitu beras. Saat ini menjadi 11.700. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan universitas dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mengubah sistem pembelajarannya di dalam rumah saja atau berbasis online. Sejak Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 atau virus corona dan meningkat perharinya, pemerintah Indonesia memberlakukan social distancing, di mana masyarakatnya harus melakukan kegiatan kesehariannya di dalam rumah saja, tanpa harus berkontak fisik dengan orang lain. Hal ini juga terjadi pada kegiatan perkuliahan, yang mengharuskan mahasiswanya melakukan perkuliahan secara online, tanpa tatap muka. Kuliahan ini repotnya karena kita kan ngerjain tugas tanpa tahu materinya. Maksudnya materi yang nggak lengkap yang dikasih ke kita tuh harus kita kerjain. Kalau efektifnya itu ya kan karena lagi ada wabah corona kayak gini, terus kita juga harus jaga kesehatan, jadi kan kuliah itu harus dipindah jadi di rumah. Nggak efisiennya itu dari kita ngerjain tugasnya itu kan kita di online, terus kita harus buka web segala macam, dan kadang-kadang tuh webnya itu suka error. Menurut saya, diadakannya kuliah online sangat membantu mahasiswa dalam masa perkuliahan, karena kita masih bisa belajar dan masih bisa dapat ilmu walaupun secara online. Tetapi untuk keefektifannya sangat kurang karena kita terhalau oleh jaringan yang tidak stabil, sehingga dosen yang sedang menerangkan jadi terganggu
dan kita sendiri menjadi kurang menerima materinya dengan baik. Perkuliahan online ini akan terus berlanjut sampai kondisinya membaik. Saya Rizky Ari Gunawan melaporkan dari Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek wisata di DKI Jakarta. Di Taman Mini Indonesia Indah ada 34 rumah adat. Salah satunya Sumatera Barat. Banyak sekali sejarah di rumah adat Sumatera Barat ini. Selengkapnya kita simak liputannya. Saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, lebih tepatnya di Anjungan, Sumatera Barat. Di Anjungan ini mempunyai 5 rumah adat, yaitu Rumah Gadang, Balairung, Rangkiang, dan Surau. Semuanya rumah adat dan semuanya disebut rumah adat Minangkabau. Serta rumah adat Mentawai. Selain itu, terdapat bangunan pendukung yaitu kantor dan kantin. Rumah Gadang adalah rumah besar sebagai tempat tinggal keluarga dengan seluruh aspek adat istiadatnya. Di Minangkabau, rumah Gadang bukan rumah milik sendiri, melainkan rumah keluarga luas kesukuan. Bentuk dasar rumah Gadang adalah 4 persegi panjang berupa rumah panggung, sering disebut rumah Bagonjok karena memiliki bentuk atap yang melengkung ke atas dengan ujung luncip mirip tanduk kerbau. Bentuk dinding yang membesar ke atas disebut silek. Untuk menghindari tampias di kala hujan, tangga untuk menuju ke pintu terletak di depan rumah dan beratap. Rumah Gadang dibagi menjadi beberapa kamar, biasanya berjumlah ganjil. Rumah Gadang di Anjungan, Sumatera Barat memiliki 9 ruangan yang ditandai oleh jajaran tiang di tengahnya sebagai tanda pembatas karena tidak memiliki bilik. Rumah ini berfungsikan sebagai ruang dan pameran. Sekian dari saya, Rizky Ari Gunawan, melaporkan untuk Anda. Timnas Indonesia bisa dibilang pupus harapannya pada Piala Dunia 2022 karena hanya menyisakan 3 pertandingan saja dan tim ini berada di juru kunci dan mengoleksi 0 poin. Akibat COVID-19 atau virus corona, 3 pertandingan yang akan dijalankan Timnas Indonesia ditunda. Keputusan ini merupakan hasil meeting Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Laga melawan Thailand awalnya 26 Maret 2020 diubah menjadi 8 Oktober mendatang. Sementara laga melawan Uni Emirat Arab digelar 31 Maret diubah menjadi 13 Oktober. Adapun laga kontra Vietnam dari 4 Juni diubah menjadi 12 November. Terkait perubahan ini, PSSI berharap publik memakluminya. Alhamdulillah di lain sisi ada penundaan, tapi di lain sisi kita ada penguntungan waktu untuk Sinteyong lebih fokus kepada pemain-pemain yang akan dipakai nanti dalam timnas. Sudah komunikasi langsung dengan Sinteyong, Pak? Kemarin hampir 3 jam kita diskusi masalah itu, termasuk perkembangan, termasuk tipikal, termasuk mental pemain, termasuk fisik pemain, kebahasan pemain, dan lain sebagainya. Ya. Dengan ditundanya laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022, membuat Timnas Indonesia mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkannya. Saya Rizky Ari Gunawan melaporkan dari Jakarta. Kalian tahu nggak sih, patung elang bondol dan salak condet itu merupakan maskot DKI Jakarta yang hampir dilupakan. Berikut kami tampilkan informasinya dalam berita bahasa Inggris. Jakarta is synonymous with Monas and ondel-ondel. Some people think that the Jakarta mascot Monas or ondel-ondel. The statement is wrong. Do you know the original mascot from Jakarta? Jakarta is original mascot, not Monas and ondel-ondel. The original mascot of Jakarta is Bondol Eagle and Thorny Palm Condet. This eagle is one type of eagle that only exists in the Thousand Island, Jakarta, while Thorny Palm Condet is fruit originating from Condet, Jakarta. Then how
is the explanation about the original Jakarta mascot. Salak condet itu semua masyarakat Betawi tahu bahwa itu merupakan khas endemik tumbuh-tumbuhan yang ada di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Timur, lebih spesifik lagi di wilayah Condet, baik Batu Ampar maupun Balai Kambang. Jadi dua maskot itu memang begitu familiar dengan masyarakat yang hidup di wilayah Betawi atau Jakarta dan wilayah sekitarnya, baik Elang Bondol dalam bidang faunanya dan salak condet dalam bidang floranya. Saya pikir begitu. The Bondol eagle always stopped at a big tree before the Jakarta skyscraper was built. Rizky Ari Gunawan and the crew in charge of reporting from Jakarta. Sebelum kita akhiri informasi siang ini, TNI merupakan angkatan bersenjata yang akan mempertahankan Republik Indonesia. Nah, untuk kalian nih yang ingin masuk TNI, itu ada persyaratannya loh. Apa saja sih persyaratannya? Mari kita simak wawancaranya tim kami dengan salah satu anggota TNI. Saya saat ini sedang di Lanut Halim, yaitu tepatnya di mana Bapak Henry? Di Kesatuan Sekau. Oh, Sekau. Sekau itu singkatan dari? Sekau itu Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara. Oh, seperti itu. Iya, baik Bapak Henry. Saat ini menjabat sebagai apa? Saya Tamtama Gudang Sekau. Oh, gudang Sekau. Berarti Bapak Henry bagian mengelola gudang, seluruh bisa? Siap. Bahan-bahan logistik saya Oh, mengelola. iya. Saya mau sedikit berbincang nih dengan Bapak Henry tentang rekrutmen TNI AU. Kan lagi dibuka tuh, ada spanduknya di dekat Halim. Iya. Nah, itu saya pengen tahu persyaratan untuk menjadi TNI Angkatan Udara itu apa saja? Lalu tahapan-tahapannya apa saja? Untuk persyaratan itu ada kesehatan. Kesehatan itu ada dua. Kesehatan pertama yaitu kesehatan luar, meliputi hidung, mata, telinga, mulut. Itu memasuki kesehatan 1. Kesehatan 2 itu kita dites jantung, paru-paru, dan organ dalam kita semuanya dites. Itu kesehatan 2. Ada lagi yang kedua itu tes SMAPTA. Tes SMAPTA itu ada beberapa banyak ya. Contohnya 1 itu kita lari 12 menit. Terus yang kedua itu kita pull up. Yang ketiga push up, yang keempat sit up, yang kelima itu kita short run, dan yang terakhir itu kita ada tes renang. Sekian informasi hari ini. Saya Rizky Hari Gunawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, dan jaga diri Anda. Sampai jumpa.